Waya weh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala nabiyyu. Puji syukur hanya milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita lanjut ke surat Al-Bayyinah ayat ke-5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Di ayat yang sebelumnya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka tidak akan meninggalkan agamanya sampai datang penjelasan penjelasan kepada mereka. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Utusan Allah yang membacakan suhuf Allah yang mensucikan. Ayat ketiganya apa? Kutubun qayyimah. Jadi kitab-kitab Allah yang lurus. Ayat keempatnya yang kemarin, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Jadi mereka sebelumnya tidak berpecah belah, tetapi ketika datang penjelasan jadi pecah belah. Padahal Allah hanya menyuruh kepada mereka itu, kepada kaum Yahudi dan Nasrani, wa ma umiru, tidaklah Allah menyuruh mereka illa liya'budullah, kecuali hanya untuk menyembah Allah. Sama Pak. Dalam kitab Injil dan kitab Taurat juga mereka disuruh untuk menyembah Allah saja. Perintahnya cuma dua, Pak. Jadi menyembah Allah dengan ikhlas, lahu, untuk menyembah Allah kepada agama Allah, hunafa itu kalau di bahasa di terjemahnya itu kan lurus ya. Nanti kalau lurus hunafa sama dengan qayyimah, lurus juga ini. Hunafa itu tidak menyimpang dari kebenaran dan jauh dari kesesatan. Itu hunafa. Jadi hunafa itu tidak menyimpang dari kebenaran. Agama Allah itu tidak menyimpang dari kebenaran dan jauh dari kesesatan. Itu agama Allah. Nah, perintahnya adalah wa yuqimus shalah, mendirikan sholat. Sama, mereka juga disuruh sholat. Om Yahudi dan Nasrani juga disuruh sholat. Wa yutuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Cuma dua, satu sholat, dua zakat. Tetapi satu ibadah kepada Allah, cara ibadahnya dengan ikhlas, apa? Yuqimus sholah, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Kenapa cuma dua? Sholat itu ibadah badaniyah. Karena ibadah badaniyah, maka dan sholat itu juga yang memudahkan seseorang untuk berbuat amal soleh yang lain. Sholat itu memudahkan seseorang untuk melakukan amal soleh yang lain. Makanya di dalam Al-Quran kan disebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi mudah untuk melakukan amal soleh yang lain, sangat mudah juga, sangat susah untuk melakukan perbuatan mungkar. Itu orang yang melaksanakan sholat. Makanya orang yang tidak sholat itu akan lebih mudah untuk berbuat salah, lebih mudah untuk berbuat dosa. Oleh karena itu kata Rasul, man aqoma sholat, ya, barang siapa yang mendirikan sholat, faqad aqomat din, wa man hadamaha faqad hadamat din. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia sudah mendirikan agama. Barang siapa yang meruntuhkan sholat, maka dia meruntuhkan
agama. Oleh karena itu, sholat itu sebagai pangkalnya. Kalau sholatnya bagus, maka seluruh amal pun akan mudah, amal soleh yang lain pun akan mudah dilaksanakan. Tetapi sebaliknya, kalau tidak sholat, atau sholatnya hanya asal-asalan, maka dia akan lebih mudah untuk berbuat dosa. Oleh karena itu, perbaikilah sholatnya. Itu adalah ibadah badaniyah. Kalau zakat itu ibadah maliyah, membersihkan jiwa dari kotor. Makanya sholat dan zakat itu selalu berbarengan. Oleh karena itu Abu Bakar Siddiq pernah bilang, siapapun yang memisahkan sholat dan zakat maka akan saya perangi. Jadi sholat dan zakat itu selalu satu, karena sholat ibadah badaniyah, zakat ibadah batin untuk membersihkan jiwa itu dengan zakat. Makanya perintahnya ada dua. Kalau mampu, satu, jika mampu beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mendirikan sholat, kemudian mengeluarkan zakat, wadzalika, yang demikian itu adalah dinul qayyimah, agama yang lurus, agama yang benar. Jadi agama yang benar itu untuk mereka dulu dan sampai sekarang pun sholat dan zakat selalu ada, kan? Selalu ada. Nah, dulu mereka itu hanya diperintah ini. Dalam kitab Injil dan Taurat itu cuma ini. Illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Itu surat Al-Baqarah ayat 5. Ya, kita kembali ke kemarin ke surat Al-Anfal ayat 24. Itu kan Allah memerintahkan untuk apa? Kemarin itu? Kemarin kan sudah ya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu, ya hai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah. Ingat Pak, penuhilah panggilan Allah, segera penuhi panggilan Allah. Walir Rasul, dan panggilan Rasul. Idza da'akum, apabila memanggil kalian, lima yuhyikum, semua untuk kehidupan kebaikan hidup kalian. Jadi Allah, seruan Allah, perintah Allah dan perintah Rasul itu semua adalah demi kebaikan hidup kalian. Tidak mungkin Allah menyuruh sesuatu kalau tidak ada manfaatnya buat kita. Tidak mungkin Allah melarang sesuatu kalau tidak ada madaratnya. Maka semua perintah, semua seruan Allah dan Rasul itu lima yuhyikum, demi kebaikan kita kalian, demi kebaikan kita semua. Nah, wa'alamu anallaha yahulu, Allah membatasi antara seseorang dengan hatinya. Jadi Allah membatasi ketika kalau Allah berkehendak, Allah akan membatasi hati dengan diri kita, Pak. Dengan apa caranya? Dengan mati. Kalau udah mati, hati dengan diri kita akan terpisah. Nah, di lanjutan ini kan sudah kemarin nih. Lanjutan ayatnya di ayat yang ke-25-nya, wattaqu, jagalah diri kalian, jaga diri kalian fitnatan, terhadap ujian, cobaan, siksaan. Jagalah diri kalian terhadap siksaan yang akan Allah turunkan, la tusibanna, yang tidak akan terkena, alladzina dzalamu, kepada orang-orang yang dolim, minkum, di antara kalian, khosoh, khusus. Jadi siksaan Allah tidak akan hanya terkena kepada orang-orang yang dolim saja, tidak akan terkena kepada orang-orang yang berbuat dosa saja, akan tetapi itu akan terkena kepada semuanya. Orang yang tidak berbuat dolim, orang yang tidak berbuat dosa juga akan terkena imbasnya dari orang yang berbuat dolim, dari orang yang berbuat dosa. Contoh saja begini, kalau kita dikasih musim kemarau, kemudian Perum ini kok susah betul dapatkan air,
Apakah itu? Apakah mungkin sebuah siksaan? Atau mungkinkah sebuah cobaan? Ataukah mungkin sebuah ujian? Siksaan bisa terjadi. Kalau di Perum ini masih ada orang yang berbuat dolim. Kalau kemarau ini kemudian membuat susah air, itu merupakan siksaan Allah, maka masih ada orang yang berbuat dolim dan itu hanya siksaan Allah. Tidak khusus kepada orang yang berbuat dolim saja hukumannya. Apakah orang yang berbuat dosa yang tidak dapat air? Kan tidak. Kasihanlah Pak Abah. Kasihan apa? Kasihan kita yang sering ke masjid, yang sering berbuat amal soleh. Karena hanya perbuatan seseorang, dolimnya seseorang, akhirnya siksaan itu terkena kepada semuanya. Maka saya menyeru, menghimbau pada teman-teman, tetangga, rekan-rekan, kalau masih ada yang berbuat dolim, baik itu dengan judi, atau dengan minuman khamar, atau dengan apapun lah perbuatan dosa itu, maka berhentilah dari sekarang ya. Dari sekarang. Jika itu terus dilakukan, perbuatan dolim itu, suka judi, suka minum khamar, maka satu, Anda sedang menanamkan untuk menyakiti orang lain. Satu, Anda sedang menanamkan untuk menyakiti orang lain. Karena dengan siksaan nanti dari Allah, bukan hanya terkena kepada orang yang berbuat dosa saja. Orang lain yang tidak berbuat dosa juga akan terkena. Karena itu hukum Allah sudah seperti itu. Maka kalau teman-teman kita berbuat dosa, berbuat salah, itu satu, sama saja dengan menanamkan untuk menyakiti orang lain. Dua, itu sama saja untuk mempersiapkan datangnya siksaan Allah. Maka dari sekarang berhentilah. Kasihan pada yang lain yang tidak melakukan perbuatan dosa. Tidak melakukan perbuatan dosa, tapi kena dengan siksaan Allah, tapi kena dengan azab Allah. Karena akibat orang yang berbuat dosa. Maka saya mengajak, berhentilah. Nah, selama tidak ada, selama tidak ada yang mengingatkan perbuatan dosa, baik teman-teman kita, tetangga kita, selama tidak ada yang mentransformasi, selama tidak ada yang mereformasi, insya Allah kalau masih ada yang mentransformasi, masih ada yang mereformasi, masih ada yang mengingatkan, masih ada yang menasihati, insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga jangan sampai menurunkan azab itu. Jangan sampai menurunkan siksaan itu. Makanya kata Rasul, man ro'a minkum mungkaron falyughayyir biadi. Maka tugas kita itu jika ada kemungkaran di tempat di sekeliling kita, falyughayyir biadi. Tak kudu ditengel Pak RT bawa kekuasaan sebagai RT. Kekuasaan RT lah yang mampu merubah orang yang berbuat dosa. Ulah judi, nyeun aturan. Ulah minum khamar di Perum, di luar oke, ulah. Di mana-mana pun. Sebab nanti siksaan itu kita yang tidak punya dosa pun akan terkena. Maka kita yang harus mengingatkan, menasihati supaya orang berhenti dengan perbuatan salahnya. Masa tidak kasihan sih dengan orang yang tidak berbuat dosa harus terkena juga akibat perbuatannya. Untuk bukan dosa juga kamu bawa, kan tidak etis lah gitunya. Orang yang mengerjakan biarkan lah. Saya hanya kasih tahu, kalau tetap perbuatan dolim itu dilakukan, kalau tetap ada perjudian, kalau tetap ada minuman khamr, maka satu, Anda sudah berusaha untuk menyakiti orang lain. Dua, Anda sudah mempersiapkan untuk datangnya azab Allah. Berhentilah untuk melakukan perbuatan zalim itu. Makanya kalau tidak bisa berbuat amal soleh, Pak, jangan berbuat amal salah, gitu aja lah. Kalau tidak bisa berbuat amal soleh, jangan berbuat amal salah, supaya tidak ada efek kepada yang lainnya.
Jadi ini Al-Qur'annya seperti ini. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Jagalah diri kalian, jangan sampai siksaan itu datang itu bukan hanya kepada orang yang berbuat dolim saja, tetapi kepada yang lain juga terkena. Coba banjir, umumnya Allah nyiksa sebuah kaum karena perbuatan dosanya segelintir orang. Allah menurunkan banjir siksaannya, apakah yang lain tidak terbawa banjir? Kan sama Pak, masjid juga ke bawah banjir kan? Masjid ke bawah banjir, orang yang suka ke masjid juga ke bawah banjir. Semua orang terkena. Itu karena akibat perbuatan dosa seseorang. Maka saya mengajak berhentilah berbuat dolim, kemudian lakukanlah berbuat soleh. Meskipun tidak bisa berbuat soleh, jangan melakukan perbuatan salah. Wa'alamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa Allah itu syadidun, maha keras iqab, siksaannya. Kalau ingin dibuktikan ya silakan. Kalau ingin dibuktikan silakan. Allah kasih kekeringan, Perum ini kering, tidak ada punya air, jangan salahkan Pak Rekso lah. Jangan salahkan Pak Rekso. Jadi mungkin saja itu hukuman dari Allah, siksaan dari Allah. Orang sudah sekuat tenaga berusaha Pak Rekso dengan panitia supaya air itu lancar, tetapi kalau suruh Allah berhenti. Kalau kata Allah saat. Mau dia apa kalau kata Allah saat? Nah makanya marilah banyak-banyaklah berbuat amal soleh supaya subur makmur, airnya makmur, subur, rizkinya juga makmur, semua ikut makmur. Bukan hanya makmur tapi juga berkah. Ya, jadi jangan punya penganggapan begini Pak. Nggak apa-apa kan Allah juga Ghafurur Rahim. Iya, Allah Ghafurur Rahim bagi orang yang mohon ampun kepada Allah. Allah akan ampuni Pak. Tetapi kalau orang itu tidak pernah minta ampun kepada Allah dan terus berbuat dosa, maka ingatlah bahwa syadidul iqab, Allah ini adalah keras siksanya Pak. Hati-hati. Jadi bagi orang yang sering berbuat salah zalim, kalau di Perum ini masih ada yang berbuat judi, masih ada yang minum khamr, berhentilah. Jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sampai mengundang bencana Allah. Jangan sampai mengundang bencana siksaan Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan pagi ini. Mohon maaf atas segala khilafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.